Shalom, anak-anak yang Mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat Papa dan Mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel Mama. Kali ini kembali Mama akan melanjutkan cerita pengantar tidur buat anak-anak. Kalian tentunya pasti nggak sabar ya. Tapi jangan lupa, berkali-kali Mama juga tidak akan jemu-jemu mengingatkan kalian untuk like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share channel Mama ini untuk teman-teman kalian, teman-teman sepermainan, teman sekolah, teman gereja, ataupun saudara-saudara kalian. Informasikan bahwa ada channel cerita pengantar tidur yang bisa memberkati anak-anak yang lain. Nah, kali ini sebelum kita mendengarkan atau menyaksikan cerita pengantar tidur, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita akan berdoa. Letakkan tangan kalian di dada, Mama akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan sukacita yang Tuhan berikan hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan dan menyaksikan cerita pengantar tidur. Tuhan berkati hati kami supaya menjadi tanah yang subur untuk ditabur firman Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kali ini Mama akan melanjutkan cerita. Mungkin ada kaitannya dengan cerita-cerita sebelumnya yang kemarin. Sudah gak sabar untuk menyaksikan? Tapi kita lihat berikut ini ya. Ternyata gak hanya kalian loh yang gak sabar untuk menyaksikan kelanjutan cerita-cerita pengantar tidur. Wah, ada siapa ya? Ternyata Hei, kamu ayam jantan, kamu ngapain? Berisik, ini sudah waktunya untuk tidur. Jangan tidur dulu, karena Mama Shin mau bercerita lagi. Pak. Wah, ada seri baru ya? Tentu. Wah, aku mau, Pak. Yuk, kita lihat bersama. Ayo, kita lihat bersama. Wak. Tunggu. Kami juga mau. Wak. Wah, si bebek juga gak mau kalah. Kami juga mau melihat cerita pengantar tidur dari Mama Shen. Wah, itu ada yang lagi ngeong-ngeong. Yang ngeong-ngeong juga lagi kepengen penasaran gimana kelanjutannya cerita Mama Shen. Yuk kita ikuti bersama yuk. Duduk yang manis, dengarkan yang baik, supaya ceritanya bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Oke anak-anak. Nah anak-anakku, pada saat cerita Adam dan Hawa, kalian masih ingat tentang Adam dan Hawa kan? Pada saat itu Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Nah, setelah mereka keluar dari Taman Eden, otomatis Bapak Adam ini harus menghidupi keluarganya. Dia harus bekerja. Kalau dulu di Taman Eden mungkin pada saat mereka mau makan, mereka tinggal ambil buah, mereka tinggal ambil sayuran yang mereka mau nikmati. Tapi setelah mereka keluar dari Taman Eden, Bapak Adam ini harus bekerja, jadi petani, harus menggarap tanah untuk menghasilkan makanan untuk dimakan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Dan selang tidak lama kemudian, karena mereka telah menikah, mereka dikaruniai seorang anak. Dan Ibu Hawa bersukacita, aku bahagia. Tuhan telah memberikan aku anak laki-laki dan aku akan menamai dia Kain, karena aku telah mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Begitu kata Ibu Hawa. Baiklah Hawa, kita akan panggil dia dengan nama Kain. Nah, selang tidak lama kemudian, mungkin berjeda setahun 2 tahun,
Kain mendapatkan adik lagi, dan Bapak Adam dan Ibu Hawa punya anak lagi. Dan anaknya ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Wah, adiknya Kain laki-laki, dan adiknya dinamai dengan Habel. Bapak Adam dan Ibu Hawa membesarkan Kain dan Habel dengan penuh kasih sayang dan sukacita, dan juga dikenalkan tentang kemurahan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Sampai dengan mereka menjadi besar. Dan pada saat mereka sudah besar, mereka berdua juga harus bekerja. Sama seperti Bapak Adam, mereka juga harus bekerja. Anak laki-laki harus bekerja, ya. Dan pekerjaan yang dipilih oleh Kain adalah sebagai petani, dan Habel memilih sebagai peternak. Nah, kalau petani, apa sih yang ditanam oleh petani itu? Yang pasti kalau saat ini adalah padi kalau kita hidup di Indonesia. Tapi pada saat itu Kain belum mengenal adanya padi, dan Kain bertani yang dibudidayakan adalah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan tentunya macam-macam. Ada anggur, apel, jeruk, dan lain-lain. Kemudian sayur-sayuran. Nah, anak-anak, siapa nih yang suka makan sayur? Ayo angkat tangan. Saya suka makan sayur. Ayo, coba angkat tangan. Nah, bagus tuh buat kalian yang suka makan sayur. Tapi pasti ada yang nggak doyan sayur ya. Ayo ngaku, siapa yang nggak doyan sayur? Nah, kali ini Mama akan perkenalkan beberapa jenis sayuran yang baik untuk kesehatan kita. Nah, tahu ini sayur apa, anak-anak? Sayur buncis, warnanya hijau. Kemudian ada juga sayur yang berwarna orange. Apa ini? Ya, ini wortel. Ada juga, siapa yang tahu ini? Ini adalah kentang. Kemudian ada juga sayur, ini namanya sayur apa? Kembang kol atau bunga kol, ya. Ini enak anak-anak. Kemudian ada juga nih, siapa suka ini? Rasanya manis. Ini adalah jagung. Kemudian kalau ini apa ya? Wah, Mama Shen suka nih sayuran ini. Sayuran ini namanya sayur bayam. Siapa suka makan bayam? Kandungan zat besinya bagus buat kita. Nah, ini juga nih. Ini kol merah. Kol tapi warnanya merah, bukan putih atau hijau, ya. Kemudian ada juga ini, siapa suka brokoli? Ya, ini adalah jenis sayur-sayuran. Ada juga nih, ini labu, ya, bisa juga dimasak. Nah, itu adalah yang dibudidayakan oleh Kain, tergolong sayur-sayuran. Kurang lebih sayur-sayuran itu golongannya seperti itu, jenisnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Habel? Habel tadi suka apa ya? Peternak ya. Nah, ternak yang saat itu dikembangkan Habel adalah ternak ini, anak-anak. Ini apa? Domba. Betul sekali. Dan domba dan kambing. Mereka sejenis ya, hampir sama, golongannya sama, tapi berbeda bentuknya. Nah, kenapa Habel beternak? Karena Habel mungkin berpikir pada saat itu, ayah ibuku, kakakku Kain, dan aku sendiri membutuhkan baju untuk dipakai. Bajunya kan
Tuhan dulu membuatkan papa dan mama baju dari kulit binatang. Jadi aku mau beternak binatang saja supaya kulitnya bisa dipakai untuk baju nantinya. Mungkin pada saat itu pemikiran Habel seperti itu. Nah, akhirnya mereka berdua pun setiap hari bekerja loh anak-anak. Mereka nggak nganggur loh, tapi mereka bekerja dengan giat. Mereka bersuka cita. Kain setiap hari harus membajak tanahnya, harus membajak ladangnya, supaya tanah ini bisa subur apabila ditanami biji-biji dari tumbuh-tumbuhan yang dia pengen kembangkan. Bisa sayuran, bisa buah-buahan. Nah, tanahnya harus dibajak, harus diolah ya. Kemudian kalau si Habel dia menggembalakan domba-dombanya. Dia menunggui domba-dombanya makan rumput sampai kenyang. Dia giring domba-dombanya untuk datang ke padang yang hijau. Supaya apa? Supaya mereka bisa makan dengan kenyang. Kemudian si Habel juga membawa domba-dombanya untuk ke sumur, untuk minum, diberi minum. Itu yang mereka berdua lakukan setiap harinya. Dengan penuh sukacita, dengan berjerih lelah, walaupun kepanasan, walaupun mungkin kadang datang hujan, tapi mereka bekerja setiap hari. Itu yang mereka lakukan sampai pada saat mereka berdua tiba waktunya ingin mempersembahkan persembahan dari hasil pekerjaannya. Mereka mempersembahkan apa yang sudah mereka budidayakan. Nah, mereka membawanya ke mezbah persembahan. Di mezbah persembahan ini, karena si Kain itu adalah tadi pekerjaannya apa? Petani. Maka Kain mempersembahkan buah-buahan dan sayur-sayuran di atas mezbah. Dan Habel sebagai peternak, dia mempersembahkan dombanya. Dia memilih domba yang bagus, yang jantan, yang masih muda, bukan yang tua, tapi dia benar-benar memilih yang terbaik. Aku mau persembahkan buat Tuhan yang terbaik. Aku akan bakar bagian lemak-lemaknya supaya harum. Adik-adik atau anak-anak pernah melihat orang membakar sate kan? Baunya enak sekali kan kalau dibakar. Nah, pada saat baunya enak sekali dan harum sekali, itu adalah bagian lemak-lemaknya yang terbakar kena api. Betapa Habel mempersiapkan semuanya itu dengan sangat-sangat baik. Dan mereka berdua datang ke hadirat Tuhan dengan membawa persembahan dari pekerjaan mereka. Mereka persembahkan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata persembahan yang diindahkan Tuhan adalah persembahannya Habel. Persembahannya Kain dicuekin sama Tuhan. Karena Kain merasa kenapa persembahanku diabaikan oleh Tuhan. Kain merasa geram, Kain merasa jengkel. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa persembahannya Habel diperhatikan Tuhan? Kenapa persembahanku tidak? Awas kamu Habel. Itu yang terjadi di hatinya Kain. Melihat Kain seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada Kain. Kain, kenapa wajahmu muram? Bukankah pada saat engkau melakukan kebaikan, harusnya wajahmu berseri-seri? Maksud Tuhan, Kain seharusnya berbahagia. Kan mempersembahkan persembahan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, harusnya hati dan wajah kita berseri-seri. Itu maksud Tuhan. Tapi Kain merasa jengkel dan geram dan iri terhadap adiknya. Dan Tuhan mengingatkan kepada Kain, ingat Kain,
Pada saat kamu marah, dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan dia siap untuk menggodamu. Tapi kamu harus berkuasa atas dosa itu. Kamu tidak boleh kalah. Jadi kamu harus singkirkan rasa jengkel itu. Itu maksud Tuhan. Tapi Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan. Kain mengabaikan itu. Kain lebih memperhatikan perasaan hatinya yang sedang jengkel, yang sedang marah, yang sedang geram dengan adiknya. Awas kamu dek, awas. Aku akan melakukan sesuatu. Dan ternyata memang apa yang Kain ucapkan dalam hatinya itu benar-benar dilakukan. Satu hari Kain berkata kepada adiknya, Adek, ya kak, dek, yuk kita pergi ke padang. Mau apa kak? Kakak mau main ya sama aku? Udah yuk kita ke padang. Dan Kain membawa adiknya ke padang. Pada saat Kain membawa adiknya ke padang, Kain teringat tentang persembahan Kain yang diabaikan oleh Tuhan, persembahan Habel yang disukai oleh Tuhan. Kain teringat akan hal itu dan Kain gak bisa melupakannya. Dan Kain masih jengkel. Karena aku jengkel, aku akan lakukan sesuatu pada adikku. Dan benar anak-anak, Kain melakukan sesuatu yang buruk terhadap adiknya. Apa yang terjadi? Kain ternyata pukul adiknya, dipukul sampai adiknya terjatuh. Dan tanpa Kain sadari, ternyata adiknya meninggal. Dan tahu apa yang terjadi? Anak-anak, Kain kebingungan. Aduh, loh, dek, adiknya kok gak bangun? Dek, loh, apa yang sudah aku lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Aduh, bagaimana ini? Dan pada saat itu Tuhan pun menegur Kain. Tuhan bertanya, Kain, di manakah adikmu Habel? Gak tahu? Entah. Kain menjawab seperti itu. Loh, tadi kan sama-sama kamu. Memangnya aku penjaga adikku, sehingga aku harus tahu kemana saja adikku? Aku gak tahu Tuhan. Begitu jawab Kain. Dan Tuhan berkata kepada Kain, Kain, darah adikmu Habel berteriak kepadaku. Kain menjadi ketakutan dan bingung. Tuhan, terus bagaimana ya Tuhan? Apa yang kamu lakukan terhadap adikmu? Kenapa kamu sampai seperti itu? Aku jengkel Tuhan sama adikku karena Tuhan memperhatikan persembahan adikku. Kain, kamu tidak boleh seperti itu. Tuhan sudah mengingatkan supaya kamu menguasai dosa itu. Jangan terbujuk untuk melakukan dosa. Nah, itu sudah kamu lakukan, sekarang kamu harus terima hukumannya. Hukumanku apa Tuhan? Hukumanku apa? Gitu ya. Kamu akan menjadi seorang pelarian. Kamu juga akan menjadi orang yang bekerja dengan jerih lelah, tetapi tanah tidak akan menghasilkan dengan luar biasa. Tapi kamu akan benar-benar kecapean untuk bekerja, mengupayakan tanah itu. Karena kamu sudah berdosa. Tuhan, kenapa hukumannya berat? Kenapa terlalu berat? Ya karena kamu sudah melakukan kejahatan. Bukankah aku sudah mengingatkan? Tuhan berkata begitu terhadap Kain. Terus Kain menjawab lagi, Tuhan, nanti kalau aku pelarian, nanti kalau orang ketemu aku atau binatang ketemu aku, mereka akan membunuhku. Tidak, sekali-sekali tidak akan ada yang membunuh kamu, karena aku akan meletakkan tanda atasmu. Jadi Tuhan memberikan tanda bahwa Kain ini gak boleh dibunuh oleh siapapun yang ketemu sama Kain. Kalau dibunuh, hukumannya adalah 7 kali lipat orang yang melakukan kejahatan itu kepada Kain.
Dan akhirnya Kain pun lari meninggalkan papa mamanya, meninggalkan Bapak Adam dan Ibu Hawa, karena dia merasa ketakutan sudah melakukan kejahatan terhadap adiknya. Nah, anak-anakku, betapa mengerikannya efek dari iri hati. Betapa mengerikannya dampak dari orang yang marah, geram, jengkel, iri, bahkan terhadap saudara kandungnya. Oleh karena itu, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan buat anak-anakku semuanya, jangan mudah iri hati, jangan mudah untuk terpancing emosi, karena itu adalah kejahatan. Dan dosa itu sudah mengintip di depan pintu, sedang menggoda supaya kalian melakukan kejahatan atas iri hati itu seperti yang dilakukan Kain. Jangan anak-anakku, tapi kita harus berkuasa atas dosa itu. Kita harus mengalahkan dosa itu, karena kita umat pemenang, umat pilihan Tuhan. Kita punya kuasa untuk melawan dosa itu. Lawan dengan doa, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, supaya kita tidak masuk dan jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anakku, saat ini waktunya kalian untuk tidur ya. Kembali beristirahat supaya besok kalian bisa melakukan aktivitas kalian lagi dan bersuka cita. Dan terlebih lagi jangan lupa untuk mempraktekkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pengantar tidur kali ini. Tuhan berkati istirahat kami, istirahat papa mama, istirahat para pengasuh kami, istirahat orang-orang yang serumah Tuhan dengan kami. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mau tolak, kami mau patahkan segala kuasa si jahat, segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu istirahat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, Mama juga mau menyampaikan pesan untuk papa mama yang saat ini mungkin mendampingi putra-putrinya dalam mendengarkan atau menyaksikan channel Mama Sien kali ini. Mama Sien akan berbagi beberapa hal, terutama yaitu tentang alat-alat peraga yang Mama Sien gunakan. Nah, alat-alat peraga seperti ini yang Mama Sien gunakan, ini yang dibentuk seperti wayang-wayangan, karena ini ditempel dengan stick gitu ya. Ini alat peraganya bisa didapatkan di Yayasan Domba Kecil. Mereka adalah yayasan yang mengadakan pengadaan untuk alat-alat peraga sekolah minggu. Ada juga alat peraga yang seperti cerita Daud dan Goliat, cerita tentang Nabi Samuel, bagaimana Tuhan memanggil Nabi Samuel. Kemudian ada juga mereka menyediakan ini. Apa ya? Nah, nanti suatu ketika Mama juga akan pakai ini. Hai. Nah, mereka juga menyediakan papet untuk boneka, untuk peraga panggung boneka. Juga ada panggung bonekanya sih untuk yang mereka sediakan. Yang kebetulan ini adalah boneka tentang iblis. Nah, someday Mama akan juga cerita dengan dia ya. Ceritanya apa? Simak kelanjutannya ya. So, jangan sampai ketinggalan channel Mama Sien. Nanti Mama juga akan share nomor PIC dari Domba Kecil, di mana papa mama yang berminat bisa memesannya untuk alat peraga sekolah minggu di gereja. Terima kasih juga untuk Oma Tanti Jatmiko yang sudah mengizinkan Mama Sien untuk memakai beberapa peraga dari Yayasan Domba Kecil sebagai alat dalam channel Mama ini yang Mama gunakan sebagai alat peraganya. Dan semoga Tuhan memberkati pelayanan dari Domba Kecil ini. Baiklah, terima kasih Papa dan Mama untuk waktu yang diberikan untuk Mama berbagi tentang alat peraga yang Mama gunakan.
Selamat tidur anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.